Dasar-dasar korespondensi bisnis dan penulisan resume, lamaran, serta wawancara. Korespondensi merupakan salah satu bentuk komunikasi verbal yang digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan bisnis maupun non-bisnis kepada pihak lain. Umumnya, korespondensi berkaitan dengan suatu proses penyampaian pesan dalam bentuk surat, memo proposal, agenda, maupun bentuk laporan. Pembuatan surat yaitu kepala surat atau kop surat, tanggal surat, nomor lampiran dan perihal, alamat tujuan, salam pembuka, paragraf isi, paragraf penutup, salam penutup, dan tanda tangan. Resume adalah laporan perincian kualifikasi pelamar yang kehadirannya tidak dapat dipisahkan dari surat lamaran kerja. Pembuatan resume perlu diingat bahwa resume yang baik menekankan pada kompatibilitas kualifikasi kita dan prospektif persyaratan kerja. Secara umum, persyaratan resume mencakup nama, alamat lengkap, tujuan kerja, kualifikasi, informasi pribadi, dan referensi. Pada bagian tujuan kerja, harus terdapat pernyataan secara jelas apa tujuan pembuatan resume tersebut. Hal-hal yang termasuk informasi pribadi, antara lain pendidikan, berbagai keterampilan, hobi, penghargaan, keanggotaan, asosiasi. Pada bagian referensi, carilah orang-orang yang mengetahui dengan baik mengenai kemampuan kita. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam surat lamaran kerja. Surat lamaran kerja merupakan sarana untuk menjual potensi diri pelamar kepada organisasi atau perusahaan yang membutuhkan karyawan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menulis surat lamaran kerja, antara lain, dalam menulis surat lamaran kerja sebaiknya menggunakan kata-kata yang sopan dan sederhana dan ringkas. Yang kedua, surat lamaran kerja tidak boleh bernada meminta belas kasihan atau hal-hal yang cenderung merendahkan martabat pelamar sendiri. Yang ketiga, jika surat lamaran kerja disyaratkan harus tulis tangan, haruslah dengan tangan sendiri, jangan minta bantuan orang lain untuk menulisnya. Yang selanjutnya ada wawancara kerja. Beberapa hal yang mencakup dan yang berkaitan dengan masalah wawancara kerja antara lain arti pentingnya wawancara kerja, persiapan wawancara kerja, bagaimana mengenali pekerjaan dan perusahaan, pertanyaan-pertanyaan penting dalam wawancara, dan ucapan terima kasih setelah wawancara. Aspek-aspek kepribadian yang akan dinilai mencakup penampilan secara fisik, gerak-gerik dan sopan santun, nada suara, rasa percaya diri, inisiatif, kebijaksanaan, daya tanggap dan kerjasama, ekspresi wajah, kemampuan berkomunikasi, sikap terhadap pekerjaan, serta selera humor. Materi selanjutnya, pembuatan laporan, proposal, presentasi bisnis, serta negosiasi. Penulisan laporan. Membuat laporan adalah membuat hasil akhir dari suatu kegiatan atau penelitian berdasarkan data dan fakta yang telah diamati pada saat meneliti atau melakukan pengamatan. Cara membuat laporan yang baik dan benar yaitu 1. Memilih topik, 2. Melakukan penelitian, yang ketiga, buat kerangka laporan, 4. Mulai menulis laporan, dan yang kelima, menyunting laporan. Proposal bisnis adalah dokumen serta data tertulis yang dibuat oleh pemilik usaha yang berisi tentang gambaran mengenai seluruh aspek terkait dengan bisnis yang dijalankan. Sedangkan untuk presentasi bisnis adalah penyampaian informasi mengenai kegiatan bisnis, pengembangan produk, perluasan pasar, pengajuan usul proyek baru, dan lain-lain oleh pembicara kepada audiens yang hadir dalam suatu forum bisnis. Negosiasi adalah bentuk interaksi yang dilakukan untuk mencapai suatu kesepakatan. Negosiasi biasa dilakukan di antara dua pihak atau lebih dengan kepentingan yang saling bertentangan dan berkehendak untuk memecahkan masalah yang dihadapinya bersama. Materi selanjutnya, rapat bisnis, penulisan laporan bisnis, laporan singkat, dan laporan formal. Rapat bisnis pada dasarnya, istilah rapat tentu bukanlah hal yang asing dalam dunia bisnis maupun non-bisnis, baik yang berskala kecil, menengah, maupun besar. Rapat yang mereka selenggarakan pada umumnya melibatkan 2 orang atau lebih untuk membahas sesuatu. Oleh karena itu, rapat bisnis dapat didefinisikan sebagai bentuk pertemuan 2 orang,
atau lebih di suatu tempat baik di dalam maupun di luar kantor untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan bisnis. Penulisan laporan bisnis. Tahapan penulisan pesan bisnis adalah 1. Perencanaan pesan bisnis, 2. Penulisan pesan bisnis, dan yang ketiga penuntasan pesan bisnis. Laporan singkat. Kebanyakan laporan singkat hanya mencakup materi pendukung yang relatif sedikit bagi pencapaian komunikasi yang efektif. Laporan singkat itu sendiri dapat berbentuk memo ataupun surat yang terdiri atas 1 atau 2 halaman. Laporan formal adalah laporan yang ditulis secara ilmiah, yaitu sebagai hasil dan peneliti. Laporan formal memiliki isi singkat tetapi padat dan sistematis secara logis. Biasanya laporan ini bersifat impersonal dan materinya disajikan dalam suatu pola struktur. Materi selanjutnya praktek memimpin rapat dan membawa surat resmi. Praktek memimpin rapat. Ketika kita mendapatkan kesempatan untuk memimpin rapat, maka sebaiknya jadikan ini sebagai peluang untuk meningkatkan karir kita. Kita harus bisa tampil sebaik mungkin agar dapat terlihat memukau ketika memimpin rapat. Dengan begitu, orang lain akan merasa kita pantas untuk mendapatkan karir yang lebih baik lagi. Anda harus mampu menciptakan sebuah rapat yang efektif dan efisien, serta membuat pembahasan mudah dipahami. Surat resmi merupakan surat yang digunakan untuk keperluan resmi atau formal oleh pihak tertentu, baik itu perorangan, organisasi, lembaga, maupun instansi tertentu, guna melakukan komunikasi satu sama lain secara resmi. Tujuan surat resmi dikeluarkan yaitu untuk menyampaikan keperluan berupa pemberitahuan, surat izin, penugasan, pengumuman, dan lain sebagainya kepada staf lembaga maupun instansi yang terkait. Penulisan dalam surat resmi ini wajib memakai format tertentu secara resmi dengan memakai bahasa yang baku. Materi selanjutnya, komunikasi dengan teknologi informasi. Teknologi informasi dan komunikasi merupakan payung besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. Dengan memanfaatkan teknologi informasi di bidang bisnis, akan memberikan dampak positif yang besar untuk jalannya bisnis yang kita bangun, yaitu munculnya peluang bisnis baru, mengurangi biaya produksi dan operasional, mempermudah proses komunikasi dan monitoring setiap karyawan, akses informasi dan penyebaran informasi, serta komunikasi yang cepat. Materi yang terakhir, penggunaan sosial media dalam komunikasi bisnis. Penggunaan medsos pada komunikasi bisnis adalah komunikasi bisnis yang dilakukan menggunakan berbagai media sosial atau aplikasi sosial seperti Facebook, Instagram, Pet, Twitter, dan aplikasi media sosial lainnya untuk menjalankan berbagai fungsi strategi komunikasi. Adanya sosial media saat ini sangat memudahkan kita dalam melakukan suatu komunikasi, terutama dalam berbisnis. Sosial media dapat kita gunakan dalam mengenalkan produk kita kepada masyarakat luas, dan tentunya kita pun harus memperhatikan bahasa komunikasi yang baik dan menarik, sehingga dalam hal ini kita dapat menarik perhatian konsumen agar para konsumen tertarik dengan produk yang kita tawarkan.